Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Exleri Miftahul Fitri dengan NIM 12010523630. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan materi alat peraga dengan dosen pengampu Bapak Ramon Muhandas. Di sini saya akan membuat alat peraga yaitu Tri-Swiss, trigonometri sudut istimewa. Sebelum kita lanjut untuk membuat alat peraga, di sini saya akan menjelaskan mengenai trigonometri dan sudut istimewa. Nah, apa sih trigonometri itu? Trigonometri merupakan suatu nilai yang perbandingannya itu dapat didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Nah, trigonometri ini sendiri merupakan ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut segitiga siku-siku. Nah, terlihat pada gambar yang ada pada slide ini, di situ terdapat gambar segitiga siku-siku yang berada pada koordinat kartesius. Dan di situ juga ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dan juga di situ ada derajatnya, derajat dari sudutnya yaitu sudut 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sebuah sudut yang nilai perbandingannya itu dapat ditentukan tanpa menggunakan kalkulator. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan Tri-Swiss yaitu jangka, penggaris, gunting, pisau karter, pena warna, pensil warna, lem stick, double tip, dan spidol. Sedangkan bahannya yaitu kertas karton, origami, plastik mika, styrofoam, lidi, dan cangkang kerang. Nah, langkah yang pertama dalam pembuatan Tri-Swiss yaitu tempelkan kertas karton pada styrofoam, dan selanjutnya gambarlah lingkaran pada kertas origami lalu gunting. Langkah yang ketiga, gunting kertas karton berbentuk persegi. Di sini saya menggunakan ukuran 30 x 30 cm. Yang keempat, tempelkan lingkaran pada kertas karton yang berbentuk persegi tadi. Untuk langkah yang kelima yaitu tempelkan lingkaran dan persegi pada step sebelumnya ke styrofoam. Yang keenam, tuliskan pada kertas origami rumus tan, kosekan, sekan, dan kotan, lalu gunting. Yang ketujuh, siapkan beberapa hiasan. Ini opsional ya, kalau ada tidak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Dan yang kedelapan yaitu tempelkan hiasan dan rumus tan, sekan, kosekan, kotan pada styrofoam kita tadi. Yang kesembilan, gunting plastik mika sebesar styrofoam, lalu tempelkan pada styrofoam yang kita punya. Nah, di sini kita tempelkan terlebih dahulu double tip di setiap sudut pada styrofoam. Nah, di setiap sisi sudut aja ya, jangan hingga belakangnya, hingga menutupi styrofoam tersebut, jangan. Nah, yang ke-10, potong kertas origami kecil-kecil, kemudian tuliskan besar sudut istimewa dari 0 sampai dengan 360 derajat. Langkah yang ke-11 yaitu potong kertas origami menjadi kecil-kecil, kemudian tuliskan nilai dari sudut istimewa 0 sampai dengan 360 derajat. Langkah ke-12 yaitu tempelkan label 0 derajat sampai 360 derajat dan nilai dari sudut istimewa 0 sampai dengan 360 derajat itu ke styrofoam yang sudah kita lapisi plastik mika. Nah, label dan nilai itu kita tempelkan di sekitar lingkaran yang telah kita buat tadi. Langkah ke-13, siapkan lidi yang telah dipotong sama panjang dan kertas origami yang berbentuk persegi panjang, lalu lekatkan kertas origami tersebut pada lidi. Nah, yang ke-14, selipkan pita yang kita buat tadi, yang dari lidi tadi, di sela-sela plastik mika dan kertas karton. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara menggunakan alat peraga Tri-Swiss ini. Di sini kita ada dua buah pita yang sudah kita buat tadi, yaitu pita kos dan pita sin. Di sini kos itu tegak, dia bergeraknya ke samping kanan, tapi dia tegak.
diselisihkan di antara plastik mika tadi dan kertas karton. Sedangkan sin tadi ini bergerak ke bawah, dia mendatar. Ini juga kita selipkan pada antara kertas karton dan plastik mika tadi. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa ini ada positif dan negatifnya. Di sini kan kita cuma ada sin sama cos ya. Untuk kuadran 1, ini kuadran 1. Kuadran 1 itu semuanya positif. Nah, untuk di kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Jadi selain sin itu tidak boleh positif. Biasanya negatif. Selalu negatif. Nah, untuk di kuadran 2 itu tan. Jadi yang boleh positif hanya tan. Selain dari tan itu tidak boleh positif. Sedangkan di kuadran 4 itu ada cos. Berarti di kuadran 4 yang positif itu hanya cos. Ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, rentangnya untuk di kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. Dan di kuadran 2 itu antara 90 sampai 150 derajat. Untuk di kuadran 3 itu 180 sampai 270 derajat. Dan untuk di kuadran 4 itu dari 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Kita coba sebagai contoh. Kita di sini mencari sin dari 60. Di sini kita turunkan pita sinnya ke arah bawah. Nah, sejajarkan dengan sudut 60 derajat. Berarti di sini kita dapatkan bahwa sin dari 60 derajat yaitu setengah akar 3. Nah, coba kita cari lagi untuk cos. Kita habiskan dulu ini. Kita mencari nilai cos. Coba kita mencari nilai cos dari 300. Kita geserkan ini ke samping kanan, sejajar dengan sudut 300 derajat. Nah, kita dapatkan di sini diketahui bahwa cos dari 300 derajat yaitu setengah. Nah, di sini kan cuma diketahui sin dan cos. Di sini ada tan, secant, kotan, dan juga kosekan. Coba kita mencari nilai dari tan. Tan berapa? Tan kan sin per cos. Coba kita cari nilai tan dari 60. Kita buat sin ini sejajar dengan 60. Setengah akar 3 berarti sin dari 60 itu setengah akar 3. Dan juga cos dari 60. Kita buat ini sejajar. Sin dari 60 itu setengah akar 3, sedangkan cos dari 60 itu adalah setengah. Berarti sin per cos, berarti setengah akar 3 per setengah. Jadi tan dari 60 itu adalah akar 3. Nah, selanjutnya coba kita cari kotan. Kotan dari 60. Seperti yang kita ketahui tadi, tan dari 60 itu adalah akar 3. Berarti kotannya adalah 1 per akar 3. Berarti kotan yang kita dapatkan kotan 60 yaitu 1/3 akar 3. Selanjutnya coba kita cari secant dari 60. Kita kesampingkan pita cosnya sejajar dengan 60. Cos dari 60 itu adalah setengah, berarti 1 per setengah. Jadi secant dari 60 yaitu 2. Nah, selanjutnya coba kita cari kosekan dari 30. Kita turunkan pita sinnya karena kosekan itu 1%. Jadi yang kita turunkan adalah pita sinnya. Sin dari 30 yaitu setengah. Berarti kosekannya itu 1%. Jadi 1 per setengah yaitu 2. Berarti kosekan dari 30 adalah 2. Nah, begitulah cara penggunaan alat peraga Triswiss ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya harap alat peraga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kegunaan atau fungsi Triswiss. Yang pertama yaitu dapat memudahkan siswa dalam memahami tentang nilai dari sudut istimewa. Yang kedua, memudahkan siswa dalam menghafal
atau mengingat nilai dari sudut-sudut istimewa. Nah, di sini trigonometri itu telah dipelajari dari kelas 1 SMA. Nah, anak SMA itu mungkin susah untuk menghafal ataupun mengingat nilai dari sudut-sudut istimewa. Jangankan anak SMA nih, kita yang kuliah aja susah untuk mengingat dan menghafal nilai dari sudut-sudut istimewa. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.